hari kasusnya itu terus meningkat. Jangan sampai pandemi ini proyek. Bisnis rapid test, bisnis APD, bisnis obat-obatan. Jangan sampai di rumah sakit semua fokus urus COVID karena insentifnya besar Pak Ketua. Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek. Cek juga ini para yang punya laboratorium. Jangan sampai alatnya ini hanya untuk COVID-kan orang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap penyimpangan uang negara 800 juta rupiah untuk proyek COVID-19. Kasus dugaan korupsi proyek penanganan pandemi COVID-19 di Pamekasan tahun anggaran 2020 telah terungkap. Kejaksaan berhasil menyamakan uang negara 800 juta rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Pamekasan Hendra Purwanto Arifin. Ia menjelaskan kasus dugaan korupsi pada proyek penanganan dan pencegahan COVID-19 itu terungkap berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat ke institusi tersebut. Hendra menjelaskan memang diketahui ada dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, yakni harga satuan barang melebihi dari harga normal di pasaran. Atas laporan itu, Kejari Pamekasan langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan ke sejumlah pihak dan rekanan pelaksana proyek. Begitu ucapnya. Kala itu ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuat pengadaan tandon air untuk tempat cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun yang disasarkan pada masjid serta musola dan juga fasilitas umum lain di Pamekasan. Harga yang ditetapkan oleh BPBD sebesar 2,5 juta rupiah per satu set tempat cuci tangan yang terdiri dari tandon air, alat penyelenggara dan juga sabun. Padahal harga normal di pasaran 1,2 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah saja. Institusi ini juga melakukan penunjukan langsung rekanan pelaksana proyek tanpa proses lelang dengan cara dibagi kepada 12 rekanan pelaksana proyek untuk membuat 1.555 tandon cuci tangan. Padahal sesuai dengan ketentuan, untuk dana proyek yang bernilai miliaran rupiah harus dengan proses lelang, bukan dari penunjukan. Alasannya karena bencana dan barang dibutuhkan dengan cepat, kalau itu bisa dipahami. Atas temuan tersebut, Kejari Pamekasan langsung berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah, dalam hal ini inspektorat. Pemkab langsung meminta agar kasus itu ditindaklanjuti dengan catatan pihak rekanan pelaksana proyek mengembalikan kelebihan uang kepada pemerintah. Akhirnya sebanyak 12 rekanan pelaksana proyek bersedia mengembalikan uangnya dan kasus ini dianggap selesai dengan catatan. Lebih buruk dari Orde Baru, Gede Siriana pun mengatakan bahwa 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan sudah bentuk dinasti. Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk KKN+D dan dampak besarnya yang digagas oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa 30 Maret yang lalu. Dalam acara ini, Gede menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme plus dinasti. Menurutnya, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi, 120 yang ada di antaranya bupati wali kota dan 21 gubernur. Artinya di sini korupsi di era reformasi justru semakin parah. Mengapa semakin marah? Karena dia melahirkan dinasti. Dinasti sendiri menurut Gede juga bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi. Nah, kemudian itu kenapa di era reformasi justru melahirkan dinasti? Artinya, korupsi jalan terus melahirkan akumulasi aset. Akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti ini akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat. Sehingga Gede berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi
jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan era Soeharto. Bisa dilihat, 6 tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto itu belum ngapa-ngapain, belum ada kasus korupsinya, belum ada dinastinya. Tapi di era pemerintahan 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin saja siapa yang mau pilih. Demikian kata Gede. Persoalan korupsi yang melibatkan pejabat negara saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gede Sriana Yusuf saat berbincang pada dialog virtual dengan tema KKN+D dan dampak besarnya, di mana digelar oleh Kantor Berita Politik NMOL. 6 tahun kepemimpinan Soeharto dia belum ngapa-ngapain, belum ada dinasti, tapi 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan dia sudah bentuk dinasti. Anak mantunya jadi kepala daerah. Gede juga menjelaskan, secara umum persoalan korupsi di era reformasi saat ini menunjukkan indikasi yang semakin parah. Hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya penguasa untuk melahirkan dinasti dengan memanfaatkan akumulasi aset dari hasil korupsi. Akumulasi aset digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti melahirkan kembali korupsi yang dahsyat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya sudah ada perlawanan dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Sayangnya menurutnya masyarakat juga sudah dibuat untuk bermental koruptif. Mental koruptif ini terlihat saat pemilu yang mahal. Di sana ada jual beli suara. Ini juga yang membuat masyarakat kurang mendapat penolakan terhadap pelaku korupsi. Begitu pungkasnya. Era Joko Widodo memang lebih buruk daripada Orde Baru, seperti pertumbuhan ekonomi maupun demokrasi. Jokowi menggunakan politik Solo yang memanipulasi secara halus. Soeharto politik Jogja memanipulasi rakyat halus juga. Tapi lebih gaya Solo lebih tidak kelihatan. Begitu kata aktivis politik sekaligus pemerhati budaya Ki Gendeng Pamungkas. Seperti dikutip dari media Suara Nasional. Menurut Ki Gendeng, era Jokowi rakyat makin sengsara. Iuran BPJS akan dinaikkan, kebutuhan bahan pokok naik. Di era Orba masih ada subsidi untuk rakyat kecil. Kata Ki Gendeng, rezim Jokowi ini juga membungkam mahasiswa. Apalagi ada undang-undang yang akan disahkan terkait penghinaan terhadap presiden. Ia mengatakan Jokowi bukan orang kuat sehingga muncul banyak kekuatan yang membuat pemerintahan Jokowi terombang-ambing. Soeharto kuat, bisa mengambil kebijakan, semua setuju semua. Begitu pungkasnya.